Halo, shalom, selamat siang semuanya. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar materi bab 1, yaitu perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jika minggu lalu kalian sudah belajar materi bagian A, yaitu perumusan Pancasila sebagai dasar negara, kali ini kita akan belajar materi bagian B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke. Namun sebelum belajar, BEM akan mengingatkan kembali KD atau kompetensi dasar yang harus kalian capai. Nah, yang pertama itu menganalisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Yang kedua, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Oke, kita masuk pada bagian B, yaitu penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kalian bisa lihat di buku cetak yang ada di depan kalian di halaman 10. Nah, masuk ke bagian B. Burung Garuda adalah lambang negara Indonesia. Di dada burung Garuda terdapat Pancasila yang merupakan dasar negara Indonesia. Nah, anak-anak semuanya jadi ingat ya, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Nah, kemudian di dalam Pancasila terdapat 5 dasar atau 5 sila. Ada yang tahu 5 sila itu apa? Nah, berikut memang akan kasih tahu 5 sila yang terdapat dalam Pancasila. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Itu dilambangkan dengan bintang, betul bintang. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Kemudian sila yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan dengan kepala banteng. Dan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Oke, kita lanjut. Nah, setelah BPUPKI atau Dokuritsu Jumbi Kosakai dibubarkan, kemudian dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI, atau juga disebut dengan Dokuritsu Jumbi Inkai pada tanggal 8 Agustus 1945. Insinyur Soekarno kemudian diangkat menjadi Ketua PPKI dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakilnya. PPKI beranggotakan 21 orang, kemudian ditambah 6 orang menjadi 27 orang. Nah, jadi anak-anak, PPKI itu beranggotakan 27 orang, semuanya itu adalah orang Indonesia. Kemudian materi di bagian A BPUPKI itu beranggotakan 69 orang yang terdiri dari 62 orang Indonesia dan ditambah 7 orang Jepang. Kemudian berikut ini adalah kedudukan dan fungsi dari PPKI itu sendiri. Nah, fungsi yang pertama, mewakili seluruh bangsa Indonesia. Yang kedua, pembentukan negara yang menyusun negara RI setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Kemudian yang ketiga, sebagai badan yang berwenang meletakkan dasar negara. Oke, kita lanjut ke hasil sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, anak-anak, sebenarnya PPKI melakukan sidang itu sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945, sidang yang kedua tanggal 19 Agustus 1945, dan yang sidang yang ketiga itu tanggal 22 Agustus 1945. Namun kali ini kita akan membahas hasil sidang yang pertama saja, yaitu tanggal 18 Agustus 1945. Nah, berikut 3 hasil sidang PPKI yang pertama. Nah, yang pertama menetapkan Undang-Undang Dasar 1945, kemudian memilih presiden dan wakil presiden. Nah, presiden dan wakil presiden yang dimaksud di sini adalah presiden pertama Indonesia yaitu Insinyur Soekarno Muhammad Hatta. Presiden yang pertama Insinyur Soekarno dan wakil presiden yang pertama Dr. Andes Muhammad Hatta. Dan yang ketiga adalah
membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Oke, berikutnya kita akan masuk dalam materi bagian C, yaitu semangat dan komitmen pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi anak-anak, dua gambar ini adalah contoh gambar suasana sidang PPKI pada waktu itu ya, pada masa kemerdekaan, pada waktu mereka melakukan sidang. Pada jiwa setiap pendiri negara telah tertanam komitmen terhadap patriotisme, yaitu cinta pada tanah air dan rela berkorban untuk mempertahankan NKRI. Dalam semangat kebangsaan terkandung sifat nasionalisme dan patriotisme. Contoh sifat nasionalisme dan patriotisme adalah A. Pro patria dan primus patrialis, artinya mencintai tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. B. Jiwa solidaritas dan kesetiakawanan dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. C. Jiwa toleransi atau tenggang rasa antar agama, antar suku, antar golongan, dan antar bangsa. D. Jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. E. Jiwa kasatria dan kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Nah, sekarang kita masuk di semangat komitmen para pendiri negara yang perlu kita hargai dan teladani dalam kehidupan saat ini, diantaranya sebagai berikut. Pertama, nilai kebersamaan dalam proses perumusan Pancasila. B. Persatuan dan kesatuan dalam pembahasan. C. Cinta tanah air Indonesia. D. Mendahulukan kepentingan umum. E. Jiwa kepahlawanan. Nah, di bawah ini adalah gambar-gambar yang merupakan contoh dari semangat komitmen para pendiri negara dalam kehidupan kita sehari-hari, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, salah satu contohnya itu adalah musyawarah atau duduk bersama ketika mengambil keputusan. Nah, salah satu contohnya kalau di lingkungan sekolah itu adalah ketika pembagian kelompok, ketika pembagian tugas pikir dalam kelas, pembagian pengurus kelas, dan lain-lain ya. Oke anak-anak, demikianlah materi kita pada hari ini, dan juga materi bab 1 telah selesai kita bahas. Jika anak-anak belum mengerti, kalian bisa menonton ulang video ini atau membaca buku cetak yang sudah dibagikan, dan juga bisa menghubungi MEM jika ada yang ingin kalian tanyakan. Nah, untuk itu MEM akan memberikan kalian tugas yang harus kalian kerjakan di LKS yang sudah dibagikan. Ini adalah 6 soal yang harus kalian jawab dengan benar. Oke, selamat belajar, selamat bekerja, dan sampai ketemu di materi selanjutnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi.